Halo semuanya, kita ketemu lagi pada mata kuliah akuntansi perbankan. Kali ini kita akan membahas bab 2, yaitu mengenai laporan keuangan bank. Nah, nanti kita akan membahas mulai dari prinsip dasar akuntansi yang diterapkan, dan sampai dengan komponen dan elemen laporan keuangan yang dibuat oleh unit bisnis bank. Mari kita mulai satu persatu pembahasannya. Terkait dengan laporan keuangan bank, berikut adalah gambaran umum dari laporan keuangan yang dibuat oleh bank. Laporan keuangan bank ini sebenarnya sama dengan laporan keuangan yang kita pelajari selama ini, yaitu sama dengan laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan lain yang terdiri dari 5 laporan keuangan utama, di mana 4 laporan keuangan adalah laporan keuangan kuantitatif dan 1 laporan keuangan adalah laporan keuangan kualitatif yang menjelaskan informasi-informasi yang tidak dapat dimasukkan ke dalam laporan keuangan kuantitatif. Sehingga laporan keuangan bank terdiri dari yang pertama laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan juga catatan atas laporan keuangan. Jadi sama dengan laporan keuangan pada umumnya, 5 komponen laporan keuangan ini wajib dibuat terutama oleh bank yang sudah go public, seperti itu. Nah, terkait dengan laporan keuangan yang dibuat oleh bank, laporan keuangan ini dapat disusun dalam 2 bahasa, namun harus diterbitkan dengan isi, artinya formatnya, kemudian informasi yang ada pada laporan keuangan, itu juga harus sama dengan laporan keuangan yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Sebenarnya, kalau teman-teman bisa melihat, semua laporan keuangan itu biasanya dibuat dalam 2 bahasa ya, bahasa Indonesia dan juga bahasa asing, karena kita tahu kalau investor yang menanamkan modalnya itu nggak cuma investor nasional dalam Indonesia, tapi juga investor asing. Sehingga sangat boleh laporan keuangan dibuat dalam 2 bahasa, termasuk laporan keuangan bank. Nah, selain isinya yang harus sama, waktu penerbitan laporan keuangannya juga harus sama. Jadi 2 laporan ini isinya sama, kemudian periodisasinya juga sama dan diterbitkan pada saat yang bersamaan agar tetap dapat memenuhi relevansi dari kebutuhan stakeholder. Nah, kemudian terkait dengan bank di mana transaksi yang dilakukan itu kebanyakan melibatkan transaksi finansial ya, maka sangat wajar ketika bank itu juga menerbitkan laporan keuangan dalam valuta asing, tidak hanya dalam mata uang rupiah atau mata uang eh, lokal di mana bank itu bertransaksi. Misalnya dia adalah bank yang beroperasi di Indonesia, maka biasanya menerbitkan laporan keuangan rupiah, atau Bank Indonesia yang berdomisili di luar negeri tetapi transaksinya menggunakan rupiah, dia juga bisa membuat laporan keuangan selain menggunakan satuan rupiah. Misalnya berdomisili di Brazil, maka dia boleh menggunakan mata uang Brazil sebagai mata uang satuan moneter yang digunakan untuk membuat laporan keuangannya. Nah, laporan keuangan bank yang ada di Indonesia dan bank yang asalnya dari Indonesia itu harus menggunakan satuan moneter rupiah, yaitu mata uang yang memang digunakan di Indonesia. Jika menggunakan mata uang asing, maka laporan keuangan harus ditranslasikan dalam kurs tukar yang ditetapkan Bank Indonesia. Nah, ini sesuai dengan PSAK nomor 10, yaitu pengaruh perubahan kurs valuta asing. Nah, untuk laporan keuangan ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita menggunakan valuta asing untuk membuat laporan keuangan. Yang pertama, aset dan liabilitas untuk setiap laporan posisi keuangan dijabarkan menggunakan kurs Bank Indonesia, yaitu kurs penutup pada tanggal laporan disusun. Jadi, kurs yang digunakan untuk mentranslasikan rupiah ke dalam mata uang asing tersebut atau ke dalam valuta asing adalah kurs penutup pada hari atau tanggal laporan keuangan tersebut disusun. Misalnya tanggal 31 Desember, maka kurs penutup valuta asing yang digunakan untuk membuat laporan keuangan yang digunakan adalah kurs terakhir atau kurs penutup pada tanggal 31 Desember. Kemudian, penghasilan dan beban untuk setiap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Jadi,
Agak berbeda ya untuk laporan posisi keuangan itu menggunakan kurs penutup pada saat tanggal pelaporan disusun, sedangkan untuk penghasilan dan beban disajikan menggunakan kurs pada saat transaksi-transaksi yang terkait dengan penghasilan dan beban yang dilaporkan dalam laporan laba rugi itu terjadi. Jadi misalnya ada beban yang terjadi misalnya selama 1 tahun. Beban itu kan hampir setiap hari terjadi ya, misalnya beban gaji karyawan. Ketika setiap bulan perusahaan itu membayar gaji karyawan dan kemudian beban gaji tersebut ditranslasikan ke dalam mata uang asing, maka ada 12 kali translasi karena terjadi 12 kali pembayaran beban gaji gitu ya, sehingga kurs yang digunakan adalah pada tanggal transaksi. Nah, kemudian biasanya kalau kita menggunakan translasi mata uang tergantung pada kurs Bank Indonesia, biasanya nanti ada selisih baik lebih maupun kurang gitu ya. Sehingga seluruh selisih kurs yang dihasilkan pada pembuatan laporan keuangan diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Bisa laba, bisa rugi dari pertukaran atau translasi kurs mata uang asing. Ini yang harus diperhatikan ketika bank membuat laporan keuangan menggunakan mata uang selain rupiah. Namun perlu diingat ya bahwa laporan keuangan tetap menggunakan rupiah dan kemudian boleh mentranslasikannya ke dalam kurs valuta asing. Nah, kemudian kita akan belajar atau mempelajari apa sih kebijakan akuntansi laporan keuangan bank. Sebenarnya sangat sama dengan laporan keuangan pada umumnya, perusahaan pada umumnya ya, bahwa prinsip-prinsip akuntansi yang harus diterapkan tuh mulai dari entity, effort and accomplishment, going concern, dan lain sebagainya. Namun ini saya ringkas menjadi beberapa terkait dengan nanti teman-teman akan mempelajari bagaimana cara membuat laporan keuangan. Jadi kebijakan akuntansi yang diterapkan ya mulai dari tadi ya prinsip-prinsip dasar akuntansi mulai dari entity, substance over form, conservatism, kemudian effort and accomplishment, completeness dan lain sebagainya ini harus diterapkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama nih, mencerminkan prinsip konservatisme atau kehati-hatian. Jadi dalam membuat dan menyusun laporan keuangan termasuk menghitung ataupun mengukur dan menilai elemen-elemen laporan keuangan, penata laporan keuangan atau pihak bank gitu ya, yang membuat laporan keuangan itu harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Artinya kita mengakui semua transaksi pada saat terjadinya karena kita menggunakan basis akrual dan juga yang dilaporkan itu adalah mencakup semua hal yang material. Hal yang material itu apa sih? Yaitu terkait dengan materialitas dalam batasan kualitas laporan keuangan. Artinya apa? Bahwa sesuatu yang material itu bukan dilihat dari besar kecilnya dalam satuan rupiah ya, tetapi dilihat dari seberapa besar pengaruh informasi tersebut jika salah disajikan terhadap kinerja laporan keuangan atau terhadap keputusan yang diambil oleh stakeholder. Jadi suatu informasi dianggap material kalau mempengaruhi pengambilan keputusan oleh stakeholder gitu ya. Jadi selain mencerminkan prinsip konservatisme, semua informasi yang dimasukkan ke dalam laporan keuangan itu harus yang material yang memang mempengaruhi keputusan stakeholder, artinya relevan dengan kebutuhan stakeholder dalam pengambilan keputusan menggunakan laporan keuangan. Nah, mulai dari pengukuran, penilaian, sampai penyajian laporan keuangan itu harus sesuai dengan ketentuan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK. Nah, jika misalnya ada satu kebijakan yang belum diatur dalam PSAK, maka bank membuat kebijakan yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Artinya bank boleh membuat kebijakan tersendiri, tapi tidak boleh bertolak belakang atau jauh sekali dari PSAK, yang kemudian kebijakan keuangan tersebut diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, selanjutnya terkait dengan kewajaran atau prinsip akuntansi yang harus diterapkan dalam penyajian laporan keuangan bank. Yang pertama adalah laporan keuangan harus menyajikan secara wajar hal-hal berikut. Nah, kalau ngomongin secara wajar, maka kita harus mengingat kembali bahwa penyajian laporan keuangan itu setiap elemen laporan keuangannya nilainya harus menggunakan nilai wajar atau fair value ya.
dan juga menerapkan prinsip-prinsip lain sehingga informasi yang ada pada laporan keuangan ini wajar dan ketika diaudit harapannya adalah tidak ada kesalahan yang disengaja maupun yang tidak sengaja dalam penyusunan laporan keuangan sehingga laporan keuangan bisa memberikan feedback yang positif terhadap penggunanya. Nah, apa aja sih yang harus dihasilkan secara wajar dalam pembuatan laporan keuangan bank? Yang pertama adalah posisi keuangan. Berapa aset yang dimiliki oleh bank, berapa kewajibannya, dan juga berapa modal yang digunakan untuk mendanai operasional bank, investasi maupun pendanaan yang tercermin dalam laporan posisi keuangan. Yang kedua adalah mengenai kinerja keuangan. Bagaimana bank itu mengolah modalnya, kemudian berapa hasil yang diperoleh oleh bank dari pengelolaan modalnya atau yang sering tercermin dalam yang namanya mekanisme laporan laba rugi komprehensif. Kenapa ada kata-kata komprehensif? Karena ternyata terkadang, bukan terkadang ya, kebanyakan perusahaan termasuk di sini adalah bank memiliki penghasilan atau beban di luar kegiatan operasionalnya sehingga sangat wajar kalau laporan laba rugi yang disusun adalah laporan laba rugi komprehensif. Kemudian, bank juga harus menyajikan perubahan ekuitas untuk mengetahui berapa saldo awal ekuitas pada awal periode dan berapa perubahan-perubahan terjadi sehingga diperoleh saldo akhir periode dari modal atau ekuitas yang dimiliki oleh bank. Nah, ini terkait dengan pertanggungjawaban pemegang saham atau penyedia modal yang membeli asetnya atau membeli saham di bank atau memang dia adalah penyedia modal utama di mana bank tersebut yang menyusun laporan keuangan. Kemudian selanjutnya laporan keuangan bank juga harus menyajikan bagaimana arus kas keluar dan arus kas masuk, dari mana asalnya dan digunakan untuk apa saja kas yang dimiliki oleh perusahaan. Ya, sehingga mekanisme arus kas ini nanti akan kita bahas dalam materi tersendiri karena kebanyakan transaksinya melibatkan kas dan setara kas, seperti itu. Selain itu, bank juga harus menyajikan mengenai pengungkapan atau informasi-informasi kualitatif yang menjelaskan mengenai informasi kuantitatif pada laporan keuangan kuantitatif dalam mekanisme yang namanya catatan atas laporan keuangan. Sebenarnya boleh sekali bank itu nggak cuma membuat laporan keuangan seperti ini ya, tetapi juga boleh sangat dianjurkan bank itu membuat yang namanya sustainable reporting ataupun integrated reporting yang memberikan informasi lebih rinci mengenai performa perusahaan nggak cuma dari segi finansial, tapi juga dari lingkungan dan juga sosial. Nah, laporan keuangan yang disajikan oleh bank itu harus disajikan sesuai peraturan Bank Indonesia dan otoritas jasa keuangan bagi bank yang go public atau menjual sahamnya di pasar modal. Sehingga nanti ada beberapa peraturan selain PSAK yang harus diperhatikan oleh bank dalam menyusun laporan keuangannya. Yang kedua, kebijakan penyusunan laporan keuangan yang kedua adalah aset disajikan berdasarkan urutan likuiditas, yaitu mana yang paling liquid atau boleh juga mana yang paling tidak liquid. Jadi dimulai dari kas atau bahkan dimulai dari tanah, gedung, dan bangunan. Monggo terserah kebijakan bank seperti apa. Kemudian kewajiban disajikan berdasarkan jatuh tempo, boleh dari yang mulai paling lancar atau paling singkat jatuh temponya atau yang paling lama jatuh temponya. Namun jadi kalau saya lihat laporan keuangan itu ada dua hal yang diikuti oleh perusahaan ya, menyajikan yang paling tidak liquid dulu ke yang paling liquid, artinya dimulai dari tanah, yang terakhir disajikan adalah kas atau sebaliknya kas dulu dan yang terakhir yang paling tidak liquid atau aset jangka panjang. Itu nanti tidak ada yang salah sih dari itu karena tetap semuanya sesuai dengan PSAK. Yang ketiga, saldo transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa disajikan dan diungkapkan secara terpisah. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Yang keempat, laporan laba rugi disusun dengan metode multiple step ya. Jadi nggak pakai single step tapi pakai metode multiple step. Silahkan Anda ulang lagi materi Anda mengenai multiple step dalam penyajian laporan laba rugi. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis berdasarkan urutan penyajian elemen laporan keuangan. Jadi
CALK ini dibuat mulai dari elemen laporan keuangan yang pertama kali disajikan, misalnya yang paling liquid dulu yaitu kas atau sebaliknya. Tapi biasanya sih kas dulu ya, baru nanti persediaan, kemudian kewajiban, modal, biaya, dan pendapatan. Seperti itu. Nah, terkait dengan tadi ya, transaksi-transaksi yang melibatkan pihak yang memiliki hubungan istimewa itu disajikan sesuai dengan PSAK 7 mengenai pengungkapan pihak-pihak berelasi. Nah, siapa aja sih pihak-pihak yang berelasi? Yaitu jelas pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan bank ya atau dengan perusahaan. Di mana pengungkapan transaksi yang melibatkan pihak-pihak berelasi ini dilakukan secara terpisah untuk masing-masing kategori pihak yang berelasi berikut. Yang pertama adalah entitas induk. Yang namanya entitas induk kita mengulang lagi mengenai konsolidasi, mengenai merger, akuisisi, dan lain sebagainya ya, bahwa ketika ada transaksi dengan entitas induk, maka hal itu harus dieliminasi dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Yang kedua, entitas dengan pengendalian bersama atau pengaruh signifikan terhadap entitas, yaitu ketika bank itu dimiliki lebih dari satu pemegang saham, artinya ada nanti misalnya entitas pengendali atau entitas dengan signifikansi yang tidak terlalu besar, yaitu pemegang saham minoritas ya. Selanjutnya adalah entitas anak ketika bank adalah induk perusahaan. Ketika nanti ada transaksi di dalam afiliasi itu kan pasti harus dieliminasi, tetapi tetap harus dilaporkan dalam catatan atas laporan keuangan atau diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan atau boleh laporan keuangan tersendiri. Entitas asosiasi adalah entitas yang memiliki relasi misalnya sama-sama anak perusahaan dari salah satu induk perusahaan. Ventura bersama, di mana entitas merupakan venturer bersama dalam mekanisme bisnis joint venture. Kemudian ketika ada transaksi dengan personel manajemen kunci dari entitas bank itu sendiri ataupun entitas induknya harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, kenapa sih pihak-pihak yang berelasi ini harus diungkapkan? Karena terkadang transaksinya itu, harga transaksinya itu tidak selalu sama dengan harga jual ketika bank bertransaksi dengan pihak ketiga di luar afiliasinya gitu ya. Jadi kadang misalnya kita jual surat berharga dari bank ke induk perusahaan, tapi karena dia induk perusahaan maka harganya adalah privilege atau berbeda, biasanya lebih murah daripada kalau bank itu menjualnya kepada pihak ketiga di luar afiliasi, sehingga harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan atau boleh laporan keuangan tersendiri. Nah, kebijakan selanjutnya yaitu hal-hal yang harus diperhatikan terkait dengan perubahan akuntansi. Apa aja sih perubahan akuntansi itu? Yang pertama adalah perubahan estimasi akuntansi yang diperbolehkan jika ada dasarnya. Biasa kan perusahaan itu atau bank termasuk dalamnya adalah mengubah estimasi-estimasi, contohnya adalah umur ekonomi suatu aset. Ternyata ada yang lebih pendek atau yang lebih panjang. Nah, itu boleh sekali dilakukan ketika ada dasarnya. Misalnya dasarnya adalah adanya penilaian dari appraisal, seperti itu. Yang kedua, perubahan akuntansi yang kedua adalah perubahan terkait kebijakan akuntansi yang diperbolehkan jika ada peraturan perundangan atau standar akuntansi yang berbeda penerapannya dan diperkirakan akan menghasilkan penyajian laporan keuangan yang justru lebih baik lagi. PSAK selalu berubah, sehingga kalau perubahannya itu menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas, maka sangat diperbolehkan dan semuanya harus diungkapkan. Yang C atau yang ketiga adalah perubahan akuntansi ini diberlakukan retrospektif, artinya diberlakukan pemberlakuannya itu nggak mundur ke belakang tapi maju ke depan. Misalnya perubahannya terjadi berjalan tahun 2019, maka laporan keuangan tahun 2018 dan sebelumnya tidak usah dirubah, yang terpengaruh adalah laporan keuangan tahun 2019 dan laporan keuangan tahun-tahun selanjutnya. Nah, perubahan juga boleh dilakukan ketika terdapat kesalahan mendasar sehingga menjadikan laporan keuangan itu jadi tidak berkualitas. Jadi boleh sekali dilakukan perubahan untuk memperbaiki kualitas laporan keuangan. Nah, sama halnya dengan laporan keuangan perusahaan lain,
yang namanya karakteristik kualitatif informasi akuntansi pada laporan keuangan bank tetap harus diterapkan, di mana tujuan utamanya adalah memberikan informasi bagi para stakeholder dalam pengambilan keputusan, sehingga harus memenuhi semua karakteristik kualitatif informasi akuntansi mulai dari relevan, faithful representation, sampai dengan kualitas-kualitas pendukung diantaranya ada understandability, timeline, dan sebagainya. Selain itu, ingat bahwa semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bank itu harus material, artinya memang benar memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan para stakeholder dari bank itu sendiri. Nah, dalam laporan keuangan perusahaan termasuk di dalamnya bank tidak boleh menerapkan yang namanya saling hapus atau offsetting kecuali jika undang-undang memperbolehkan. Apa sih saling hapus atau offsetting itu? Yaitu di mana saat kita menyajikan laporan keuangan, elemen-elemen dalam laporan keuangan itu saling hapus dengan contoh sebagai berikut. Misalnya, jumlah aset dan kewajiban yang disajikan tidak boleh disaling hapuskan kecuali secara hukum memperbolehkan ya. Jadi misalnya kita punya utang nih, misalnya aset kita totalnya adalah 1 juta, utang kita 600.000 gitu kan, sehingga kita menyajikan aset sebesar 400.000 dan tidak menyajikan utang atau kewajiban. Hal itu nggak boleh, kenapa? Karena tidak memenuhi persyaratan atau tidak sesuai dengan PSAK. Kemudian pos pendapatan dan beban juga nggak boleh disaling hapuskan ya. Tiba-tiba kita menyajikan laba dan rugi itu adalah hal yang tidak diperbolehkan kecuali untuk transaksi lindung nilai atau derivatif. Nah, kenapa saling hapus ini nggak boleh ya? Karena memang peraturan dalam PSAK tidak memperbolehkan hal itu untuk dilakukan kecuali di mata hukum diperbolehkan. Tetapi sangat aman kalau kita tetap patuh pada PSAK. Nah, pada saat penerapan atau penyajian aset dan juga liabilitas yang tidak boleh saling hapus itu merupakan salah satu implementasi dari penerapan persamaan dasar akuntansi pada laporan posisi keuangan. Jadi aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Kenapa persamaan dasar akuntansi harus dipenuhi dalam pembuatan laporan posisi keuangan? Untuk memberikan informasi kepada stakeholder bagaimana modal itu digunakan untuk menjalankan perusahaan dalam wujud pengadaan aset dan juga dari mana aset itu berasal, apakah dari modal saja atau dari liabilitas perusahaan. Bukan terkadang yang sangat wajar kalau perusahaan itu punya utang, sehingga persamaan dasar akuntansi di sini tidak boleh dilanggar dalam bentuk saling hapus. Kemudian dalam laporan laba rugi kita juga menerapkan yang namanya penerapan matching cost with revenue, yaitu kita menyajikan bagaimana sih caranya perusahaan itu menghitung kinerja keuangannya, apakah laba, rugi, atau even break even point gitu ya. Nah, kalau saling hapus kan kita nggak tahu ya berapa hasil yang diperoleh perusahaan dan berapa biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendanai operasionalnya, sehingga nggak boleh saling hapus antara pendapatan dengan biaya, sehingga kita menerapkan prinsip penandingan antara biaya dengan pendapatan dalam laporan laba rugi. Seperti itu. Kemudian, bank dan juga perusahaan lainnya, terutama yang go public ya, itu sangat biasa untuk membuat laporan keuangan interim. Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang dibuat di antara dua tanggal laporan keuangan, jadi di tengah tahun gitu ya, di antara bulan Januari sampai dengan bulan Desember kalau pada siklus normal perusahaan. Nah, laporan keuangan interim ini sebenarnya untuk menghitung laba-laba atau bukan laba-laba hewan ya, tapi target laba setiap periode dalam 1 tahun. Misalnya target laba per bulan, target laba per 3 bulan, atau target laba per semester itu seperti apa, sehingga sangat wajar untuk menyusun laporan keuangan interim. Jadi pengambilan keputusan perusahaan dan juga stakeholder itu dilakukan tidak hanya setelah tanggal 31 Desember, tapi sepanjang tahun, sehingga sangat mempermudah stakeholder dan juga bank itu sendiri untuk membuat laporan keuangan interim untuk mengakomodasi kebutuhan informasi untuk pengambilan keputusan sepanjang tahun. Seperti itu. Nah, laporan keuangan interim disajikan sama seperti laporan keuangan tahunan ya, lengkap dengan 5 komponennya mulai dari laporan
posisi keuangan sampai dengan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan laporan konsolidasi disusun berdasarkan kaidah konsolidasi yang diatur oleh PSAK. Nah, selain PSAK, tadi saya menyebutkan bahwa ada peraturan lain yang harus diperhatikan oleh bank dalam menyusun laporan keuangannya, yaitu Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia atau PAPI yang diterbitkan oleh OJK. Nah, nanti lain waktu kita akan mempelajari apa itu PAPI. Sekarang kita akan melihat dasar pengaturan laporan keuangan bank. Yang pertama, kas dan setara kas terdiri dari kas. Kas adalah uang tunai dan uang kertas gitu ya, dan juga setara kas. Yang kedua adalah giro pada Bank Indonesia atau simpanan bank di Bank Indonesia, bank sentral gitu ya, atau giro pada bank lain, yaitu uangnya bank yang disimpan di bank lain gitu. Misalnya Bank Mandiri punya giro di Bank BRI, artinya Bank Mandiri menyimpan uangnya di Bank BRI. Hal itu sangat wajar untuk dilaksanakan di dunia perbankan. Yang kedua, arus kas yang berasal dari transaksi valuta asing harus dibukukan dalam mata uang yang digunakan dalam pelaporan keuangan dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs pada tanggal transaksi arus kas. Tadi di depan sudah saya bahas ya, jadi saya skip aja. Yang ketiga, bank harus mengungkapkan komponen kas dan setara kas dan harus menyajikan rekonsiliasi jumlah tersebut dalam laporan arus kas dengan pos yang sama disajikan dalam laporan posisi keuangan. Jadi, hasil akhir dari laporan arus kas itu merupakan jumlah kas bersih yang kemudian disajikan dalam laporan posisi keuangan. Jadi, rekonsiliasinya itu menggunakan mekanisme pembuatan laporan arus kas. Nah, itu tadi adalah dasar pembuatan laporan keuangan bank dan juga prinsip akuntansi yang diterapkan di dalam proses pembuatan laporan keuangan bank. Nah, sekarang selain laporan keuangan yang tadi kita pelajari, ternyata bank itu juga bisa membuat laporan keuangan tambahan lainnya, yaitu yang namanya laporan komitmen dan laporan kontingensi. Apa itu laporan komitmen dan laporan kontingensi? Nanti akan kita bahas selanjutnya. Nah, dua laporan tambahan ini merupakan off balance sheet. Apa sih off balance sheet? Yaitu laporan-laporan yang isinya adalah transaksi yang belum mempengaruhi aset maupun liabilitas, sehingga transaksinya ini belum terjadi ya, atau bukan belum terjadi, belum memberikan dampak yang signifikan terhadap aset maupun liabilitas bank, sehingga dikeluarkan dari laporan keuangan dan masuk ke dalam laporan komitmen dan kontingensi, atau yang kita sebut sebagai off balance sheet financial reporting. Nah, sebelumnya kita lihat dulu apa sih komitmen sehingga ada laporan keuangannya tersendiri ya. Komitmen adalah ikatan atau kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi. Jadi, kontrak-kontrak yang berupa janji yang memang tidak bisa dibatalkan dan harus dilaksanakan kedua belah pihak. Boleh dibatalkan asalkan kedua belah pihak itu menyetujui secara bersama-sama. Nah, apa aja itu komitmen? Yang pertama ada yang namanya penerbitan LC atau letter of credit yang tidak dapat dibatalkan atau yang biasa disebut sebagai irrevocable letter of credit, yaitu perjanjian kredit atau dokumen-dokumen pendukungnya yang memang tidak boleh dibatalkan. Nah, kemudian ada yang namanya SKBDN atau penerbitan surat kredit berdokumen dalam negeri. SKBDN ini merupakan fasilitas dari bank untuk nasabah atau produk bank ya. Jadi bank itu banyak sekali yang memperjualbelikan atau memberikan atau menjual produk berupa SKBDN. Yaitu tadi ya, fasilitas dari bank untuk nasabah yang melakukan perdagangan internasional. Jadi bagi eksportir dan importer itu sangat wajar jika dia memberi produk jasa bank berupa SKBDN, di mana dalam SKBDN ini fasilitas yang diberikan oleh bank kepada nasabah adalah bank meminjamkan kredit non-cash sebagai jaminan perdagangan. Jadi transaksi ekspor impor itu untuk meyakinkan
kedua belah pihak baik pembeli atau penjual itu biasanya sangat wajar jika ada yang namanya uang jaminan gitu ya. Sehingga kalau misalnya si penjual itu nggak punya atau si pembeli nggak punya uang jaminan, terutama untuk penjualnya ya nggak punya uang jaminan untuk apa namanya melaksanakan transaksi jual beli secara berskala internasional, maka dia bisa meminta bank untuk menyediakan jaminan. Nah, biasanya jaminan ini dalam bentuk non cash ya, artinya berupa dokumen jaminan saja. Nah, komitmen ini kemudian akan mendatangkan kewajiban bagi bank ketika penerima jaminan atau pihak yang diberi jaminan gitu ya, itu mencairkan dana tersebut. Misalnya si pembeli karena adanya kesalahan pengiriman, kemudian meminta jaminan tersebut diuangkan secara tunai, sehingga itu akan menjadi kewajiban bank karena dia harus membayarkan sejumlah uang kepada si penerima jaminan. Lah nanti siapa yang ganti? Yang mengganti bank adalah si pemohon jaminan tersebut. Kemudian ada yang namanya komitmen berupa fasilitas kredit diberikan yang belum ditarik. Apa sih maksudnya? Yaitu ketika bank meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah dan uang itu ditransfer ke rekening nasabah. Selama uang itu belum digunakan oleh nasabah, maka bank itu bersiap-siap untuk menyediakan dana sewaktu-waktu nanti nasabah itu menarik dana yang diperoleh dari pinjaman ke bank gitu ya. Jadi memang ketika apa namanya sekarang ini semuanya menggunakan fasilitas digital banking, artinya transaksi nggak melulu menggunakan cash. Ketika nasabah itu meminjam uang di bank, biasanya tidak diberikan dalam bentuk cash, tapi dalam bentuk apa namanya transfer rekening menggunakan digital mekanisme seperti itu. Jadi kalau saya mau utang 50 juta, saya nggak dapat uang 50 juta cash nih. Tapi dalam rekening saya bertambah 50 juta. Sehingga sewaktu-waktu saya mau menggunakan uang itu, bank harus sedia uang cashnya, sehingga itu menjadi kewajiban bagi bank yang apa namanya dasarnya adalah komitmen tadi. Hampir sama dengan fasilitas kredit diberikan yang belum ditarik, ada juga fasilitas pinjaman diterima yang belum ditarik, yang mekanismenya hampir sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, komitmen ini dicatat dalam rekening administratif, artinya laporan keuangannya ini merupakan hasil rekapitulasi rekening-rekening administratif. Nah, tujuan bank dalam membuat laporan komitmen ini adalah untuk mengetahui tagihan dan kewajiban potensial di masa yang akan datang, sehingga bank dapat memperkirakan kebutuhan dan sumber likuiditas yang harus dipenuhi. Karena semua produk bank itu biasanya terkait dengan financial transaction, sehingga banyak sekali dana yang harus disediakan, di mana dia harus menghimpun dana dari apa namanya nasabah, kemudian dia juga harus memberikan layanan kepada nasabah terkait dengan produk jasa yang dia jual, bisa tadi ya letter of credit atau SKPDN dan lain sebagainya, sehingga bank harus bisa memperkirakan berapa sih uang yang harus saya sediakan untuk melayani nasabah saya dan berapa uang yang harus saya kumpulkan dari nasabah untuk memenuhi target pelayanan penjualan produk jasa bank kepada nasabah juga, seperti itu. Selanjutnya adalah laporan apa namanya kontingensi ya. Tadi ada laporan komitmen, selanjutnya adalah laporan kontingensi. Kontingensi adalah kondisi atau situasi dengan hasil akhir berupa keuntungan atau kerugian yang baru dapat dikonfirmasikan setelah terjadinya suatu peristiwa di masa yang datang. Kita dulu sudah pernah belajar mengenai hutang dan juga kontingensi ya. Jadi kalau dulu di AKM itu kita mempelajari kontingensi sebagai sesuatu transaksi yang kejadian maupun jumlahnya, waktu maupun jumlahnya itu belum pasti sampai dengan transaksi tersebut terjadi ya. Nah, di bank kontingensi itu dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah kontingensi itu sendiri, di antaranya adalah garansi bank, yaitu garansi yang diperoleh oleh bank yang berasal dari bank lain gitu ya. Jadi bank itu juga memperjualbelikan garansi yang bisa ditransaksikan antar bank.
Kemudian ada yang namanya standby letter of credit ya, yaitu jaminan yang diberikan pada bank oleh bank untuk mengcover kewajiban pembayaran nasabah dalam transaksi perdagangan. Kemudian ada pendapatan bunga dalam penyelesaian transaksi. Kemudian kalau dari sini ya, sebelum saya lanjutkan bahwa kontingensi itu bisa mengakibatkan kita menerima sejumlah uang atau justru membayar sejumlah uang, perlu diingat seperti itu. Kemudian garansi bank. Garansi bank adalah kesanggupan tertulis yang diberikan oleh bank kepada pihak penerima jaminan bahwa bank akan membayar sejumlah uang kepadanya pada waktu tertentu jika pihak terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya. Nah, garansi bank ini merupakan produk bank juga ya yang memang diperjualbelikan sehingga ini merupakan bentuk pelayanan bank terhadap nasabah. Garansi bank ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah garansi penawaran atau bid atau tender bond. Garansi penawaran diperlukan untuk mengikuti tender atau penawaran suatu proyek atau transaksi. Dalam garansi bank ini, bank menjamin akan membayar sejumlah uang kepada pihak penerima jaminan apabila pihak pemohon jaminan atau nasabah bank tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam persyaratan tender dan atau justru menarik diri setelah dia ditunjuk sebagai pemenang tender gitu ya. Jadi biasanya garansi ini terkait dengan nasabah yang menginginkan keamanan ketika dia mengikuti suatu proses lelang atau tender. Jadi dia membeli garansi dari bank, yaitu garansi penawaran atau tender bond atau bid bond. Yang kedua adalah garansi pelaksanaan atau performance bond. Garansi ini diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu proyek atau transaksi. Dalam garansi bank ini, bank menjamin akan membayar sejumlah uang kepada pihak penerima jaminan apabila pihak pemohon jaminan tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian atau kontrak dan atau surat perintah kerja atau 5PK gitu ya. Jadi dalam suatu kontrak gitu atau suatu perjanjian kerja gitu ya, suatu proyek ketika si nasabah ini memerlukan jaminan bahwa kalau dia suatu ketika ada resiko nggak bisa melakukan pekerjaan sesuai yang dia janjikan kepada pihak ketiga, maka dia meminta tolong bank untuk nalangin dulu lah istilahnya seperti itu. Sehingga nanti ketika dia tidak bisa memenuhi pekerjaannya, ada bank yang menggantikannya melakukan pekerjaan sehingga si nasabah tidak mengalami one prestasi. Tentu saja nasabah tersebut harus mengembalikan sejumlah uang kepada bank atau membayar di depan dengan cara membeli garansi tadi. Yang ketiga adalah garansi uang muka atau advance payment bond. Garansi ini diperlukan untuk mendapatkan uang muka dari pemilik proyek atau pembeli barang atau jasa untuk melaksanakan proyek atau transaksi sesuai dengan SPK atau kontrak. Garansi uang muka akan menurun sesuai dengan tahap kemajuan pekerjaan ya. Jadi ini adalah seperti pendapatan pada kontrak jangka panjang ya, seperti itu dasar logikanya. Dalam garansi uang muka, bank menjamin akan membayar kembali uang muka kepada pihak penerima jaminan apabila pemohon atau nasabah bank tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan pekerjaan atau transaksi sesuai dengan kontrak. Dan yang terakhir adalah garansi pemeliharaan atau retention or maintenance bonds, di mana garansi ini diperlukan untuk mendapatkan pembayaran penuh atas proyek yang telah selesai dikerjakan sebesar 100%. Dalam garansi bank ini, bank berjanji akan membayarkan sejumlah uang, biasanya 5% dari seluruh nilai proyek, apabila pihak pemohon jaminan tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan pemeliharaan sesuai dengan SPK atau kontrak. Jadi garansi ini dijual oleh bank, harapannya bahwa si pemohon garansi ini tetap bisa melaksanakan pekerjaannya sehingga bank mendapatkan keuntungan dari penjualan garansi tersebut. Kemudian ada tipe kontingensi yang ketiga yaitu garansi kepabeanan. Garansi kepabeanan diterbitkan antara lain untuk keperluan yang pertama adalah shipping guarantee. Jadi pengiriman barang itu untuk barang berharga untuk sejenis asuransi pengiriman ya, di mana bank memperjualbelikan asuransi tersebut dalam bentuk garansi kepabeanan.
Yang kedua, missing bill of lading, dan yang ketiga adalah jaminan untuk Badan Pelayanan Kemudahan Ekspor dan Pengolahan Data Keuangan atau BAPEXTA atau Custom Bond. Garansi yang keempat adalah garansi pembayaran tunai atau standby letter of credit. Tadi saya sudah jelaskan di depan ya. Yang berbentuk irrevocable standby letter of credit, di mana bank memberikan hak kepada penerima untuk mencairkan dana sejumlah yang dinyatakan dalam standby letter of credit apabila pihak penerima jaminan tidak menerima pembayaran sesuai dengan perjanjian pada saat jatuh tempo. Tadi yang saya ceritakan pada nasabah yang melaksanakan kegiatan ekspor dan juga impor. Nah, kemudian dua kontingensi dan juga komitmen tadi dibuatkan laporan keuangan tersendiri. Off balance sheet artinya tidak dimasukkan ke dalam laporan keuangan karena kita tahu ya, baru diketahui terjadinya kapan dan berapa itu pada saat transaksi tersebut benar-benar terjadi, sehingga selama masih belum pasti, probabilitasnya belum tinggi, belum boleh dimasukkan ke dalam laporan keuangan, sehingga sifatnya adalah off balance sheet. Nah, selanjutnya kita udah membahas mengenai komponen laporan keuangan bank. Sekarang kita akan membahas mengenai elemen-elemen laporan keuangan bank yang sebenarnya secara garis besar itu sama dengan elemen laporan keuangan pada umumnya. Di mana aset terdiri dari kas atau uang tunai, giro pada Bank Indonesia, dan juga giro pada bank lain. Kemudian pinjaman yang diberikan atau piutang kepada nasabah gitu ya. Kemudian penyertaan atau investasi bank dengan cara membeli surat modal atau saham dari unit bisnis lain. Kemudian ada aset tetap dan inventaris seperti peralatan dan juga aset tetap berwujud lainnya. Kemudian ada efek dan surat berharga, diantaranya ada sertifikat Bank Indonesia dan surat berharga pasar uang. Kemudian ada aset-aset lain yang tidak bisa dikelompokkan dalam aset yang sebelumnya. Oke, sebelumnya saya akan membahas mengenai apa itu yang namanya sertifikat Bank Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia adalah sertifikat dalam bentuk efek atau surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, di mana memang tujuannya adalah untuk mengatur peredaran rupiah di Indonesia, sehingga nanti bank akan mendapatkan pembayaran berupa bunga atau berupa bunga ya, seperti bunga ya, dari pembelian sertifikat Bank Indonesia. Dan sertifikat Bank Indonesia ini bisa diperjualbelikan layaknya transaksi portofolio di pasar sekunder. Kemudian terkait dengan liabilitas, terdiri dari giro dan kewajiban segera, yaitu di mana merupakan kewajiban lancar bank yang berasal dari simpanan nasabah di bank yang tidak dalam bentuk deposito. Karena kalau deposito itu ada jangka waktunya ya, sehingga tidak bisa dicairkan sewaktu-waktu. Kalau misalnya kewajiban segera itu harus bisa ditarik sewaktu-waktu oleh nasabah sehingga masuk ke dalam kewajiban lancar pada pihak bank. Kemudian ada tabungan juga ya, tabungan nasabah, di mana itu ketika nasabah nabung di bank itu artinya bank justru punya utang kepada nasabah. Kemudian ada sertifikat deposito, yaitu simpanan pihak ketiga pada bank yang bukti simpanannya dapat diperjualbelikan. Jadi sertifikat deposito itu seperti transaksi hedging, sehingga logika transaksi atau perlakuan akuntansi terhadap sertifikat deposito itu sama seperti kita memperlakukan opsi jual atau opsi beli atau instrumen derivatif yang dulu pernah kita pelajari, ya. Sehingga sertifikat deposito ini bisa diperjualbelikan. Sertifikat deposito berbeda dengan deposito ya. Kalau deposito itu adalah tabungan, tapi kalau tabungan jangka panjang dari nasabah ya. Tapi kalau sertifikat deposito adalah tadi sejenis derivatif yang memang bisa diperjualbelikan seperti instrumen keuangan. Kemudian pinjaman yang diterima oleh bank yang berasal dari pihak lain bisa selain bank. Kemudian liabilitas antar bank atau ABP Giro. Apa sih ABP Giro itu? Kalau saya mengartikannya seperti ini.
Terkadang Anda mengambil uang, misalnya Anda mengambil uang mandiri di Bank BNI, mengambil uang di Bank Mandiri melalui ATM BNI gitu kan. Nah, itu menimbulkan utang antar bank, sehingga itu nanti ada proses yang namanya clearing dan klasifikasi dan juga apa namanya mekanisme tersendiri bagi bank-bank ini untuk menentukan utang piutangnya seperti itu. Dan liabilitas lainnya. Kemudian ada ekuitas, sama dengan yang lainnya, terdiri dari modal depositor, yaitu modal dari pemilik perusahaan, pemilik bank, bisa investor, bisa juga apa namanya dari bank itu sendiri. Laba ditahan, yaitu laba yang diperoleh dari operasional perusahaan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham, dan juga distribusi laba atau dividen. Nah, untuk pendapatan terdiri dari pendapatan bank itu terdiri ada dua ya, ada pendapatan operasional dan juga ada pendapatan operasional lain. Pendapatan operasional bank ada dua, yang pertama adalah pendapatan bunga dan juga provisi dan komisi kredit. Jadi kalau pendapatan operasional itu berasal dari aktivitas utama dari bank itu sendiri. Pendapatan bunga adalah pendapatan yang diterima dari hasil pinjaman yang diberikan dan penempatan dana bank pada bank lain, baik dalam bentuk rupiah maupun dalam bentuk valuta asing. Kemudian provisi dan komisi kredit adalah pendapatan yang diterima dari hasil provisi dan komisi, baik dalam bentuk rupiah maupun dalam bentuk valuta asing. Contohnya adalah provisi kredit dan juga komisi falas. Kemudian pendapatan dari selain operasional adalah pendapatan operasional lain yang terdiri dari yang pertama adalah pendapatan valuta asing yang diperoleh dari selisih kurs beli dan kurs jual valuta asing. Contohnya adalah pendapatan banknote. Provisi dan komisi selain kredit merupakan pendapatan yang diterima bank dari hasil provisi dan komisi selain dari transaksi kredit, baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing. Contohnya adalah provisi transfer, provisi inkaso, pendapatan administrasi clearing, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya pendapatan sewa, yaitu pendapatan yang diperoleh bank dari hasil sewa gedung dan gedung pada pihak ketiga, ya, itu sudah wajar. Kemudian pendapatan penjualan dari aktiva tetap, selisih antara harga beli dan harga jual gitu ya. Dan pendapatan non operasional lainnya berasal dari misalnya komisi asuransi dan juga komisi dari notaris. Pada elemen biaya ada dua jenis juga, yaitu biaya operasional dan juga biaya operasional lainnya. Biaya operasional terdiri dari biaya untuk mendanai operasional bank, ya, ada gaji, kemudian ada biaya overhead, biaya administrasi, dan juga biaya pemasaran. Kemudian ada biaya bunga untuk membayar simpanan nasabah. Untuk memahami hal ini silahkan kembali dipelajari bentuk bisnis bank di bab-bab sebelumnya. Ada biaya operasional lainnya, diantaranya adalah biaya asuransi, tenaga kerja, barang dan jasa, sewa, penyusutan, dan juga pajak. Nah, sebenarnya sama ya, hampir sama dengan perusahaan pada umumnya, elemen-elemen laporan keuangan yang ada di bank, sehingga sebenarnya kita sudah punya dasar yang tepat, tetapi memang terkadang penyebutannya yang berbeda. Nah, itu tadi penjelasan saya terkait dengan laporan keuangan. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan di media-media yang disediakan, baik itu di LMS maupun di WhatsApp. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.